ikuti terus videonya. Bye bye. Saat ini saya bersama dengan Pak Marianto di Bank PT BPR NBP 20 di Deli Tua. Pak, apa saja jenis pelatihan yang diberikan BPR NBP kepada masyarakat atau nasabah? Kalau dari bank kita, memang untuk semua bank itu ya, program dari namanya ada OJK, itu kan pengawas kita semua bank. Dia ada program untuk perbankan itu semua melakukan literasi dan edukasi namanya. Itu ke masyarakat. Jadi kita setiap tahun itu buat laporan, kita mau kemana-mana aja gitu. Misalnya nih kan, tahun depan kita mau kemana? Nah, siapa aja mau kita edukasi? Nah, di situ kita edukasi soal tabungan, kredit, soal mengelola keuangan lah untuk masyarakat. Nah, itu yang kita buat untuk masyarakat selain yang hariannya ya, misalnya kan marketing kita kan jumpa nih sama nasabah, sama calon nasabah, itu kan memang dari apanya, marketingnya ke nasabahnya langsung kan ada juga memang edukasinya juga kan. Lalu kemudian yang udah jadi nasabah kita pun kan tetap ada edukasi, kita kan tetap komunikasi, jalin komunikasi. Lalu bagaimana mekanisme pemberian modal kerja atau pinjaman mikro oleh BPR NBP? Kalau pinjaman seperti halnya di bank-bank umum juga, BPR juga melakukan hal yang sama kan. Pertama, nasabah, calon nasabah mengajukan permohonan, itu nanti ada formnya, mengajukan permohonan, nanti situ dibuat identitasnya kan, diisi semua nama, alamat, usahanya apa, dia permohonannya, nominal permohonannya berapa, plafonnya kan, seperti itu, tujuannya untuk apa. Nanti itu form itu udah diisi, dikasih sama kita, terus nanti itu kita survei. Tim kita ada tim untuk mensurvei kan, marketingnya, kita survei. Dia layak nggak diberikan plafon sebesar itu, pinjaman sebesar itu kan. Misalnya dia bermohon nih 50, usahanya mengcover nggak gitu, sama agunannya mengcover nggak. Kan kita harus ada agunan ini, karena di BPR itu kan belum ada istilahnya seperti di bank-bank umum, BRI Mandiri itu kan ada KUR yang tanpa agunan kan. Nah, di kita itu belum, harus ada agunan seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan wawancara, yang dimana pertanyaan saya, bagaimana dampak edukasi tentang keuangan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat dari NBP untuk saat ini? Untuk sekarang ya bank perekonomian ya, bukan perkreditan lagi. Nah, kita udah berubah nama dari awalnya memang Bank Perkreditan Rakyat, sekarang itu udah Bank Perekonomian, perubahan nama ya untuk BPR. Jadi memang kan program seperti yang saya bilang tadi, program tahunan kita memang ada untuk edukasi dan literasi namanya. Itu ke sekolah-sekolah, perwiritan pun masuk, kelompok-kelompok masyarakat, tergantung kesediaan mereka juga menerima kita kan, seperti itu, karena nggak semua kan, nggak semua bisa kita jangkau juga. Yang setelah kita jalani memang udah beberapa tahun itu ya rutin, memang ada beberapa yang bisa kita kasih masukan seperti itu kan, kita edukasi untuk menabung. Istilahnya kan kita kan situ memberikan edukasi bukan harus ke kita. Nah, kita memberikan gambaran secara umum bagaimana mengelola keuangan, bagaimana pentingnya itu harus ada tabungan untuk dana darurat seperti itu kan. Nah, untuk masa depan, itu perlunya menabung. Nah, memang kita lihat ada beberapa dari perkumpulan itu yang ya terakhir memang menjalankan, cuman secara umum memang sepertinya belum langsung berpengaruh. Jadi istilahnya itu semacam, kalau ada misalnya yang masih ceramah apa segala macam, jadi dengar masih semacam seperti itu, karena memang
itu kan utamanya memang kalau ada pun dari orang misalnya kan, ya utamanya kan dari diri kita sendiri yang kalau mau menabung ya harus dari diri kita. Nah, jadi menabung, kadang kan orang kan menabung menyisihkan sebagian dari yang yang kita hasilkan lah, gaji kita misalnya kan. Nah itu kan kadang kan orang bukan jadi kewajiban seperti itu. Kalau ada sisa ditabung. Nah, cuman kan itu kan jarang terjadi. Kalau udah uang kita pegang kan udah habisnya itu. Jadi kalau menurut prinsipnya itu kan ya kita sisihkan dulu, baru sisanya kita pakai. Nah, itulah sebenarnya. Bukan kalau ada sisa kita tabung, itu nggak bakal ada yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil wawancara kami mengenai peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan masyarakat di PT Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit. Perkenalkan, nama saya Nela Zahira. Nama saya Supalia. Nama saya Bipina Iswini. Nama saya Ramalia. Nama saya Ella.
biasa dan deposito berjangka. Yang kedua ada produk kredit. Ada kredit mikro, kredit usaha, kredit konsumtif, dan pinjaman usaha kecil untuk modal